Yang terhormat Pokokimcang Kecamatan Kudus Pesantren yang hadir pada saat ini Bapak Kapolsek dan Kamil dari Kasih Rantik. Yang saya hormati Bapak PD Ades Desa Bocor beserta perangkatnya. Yang saya hormati Panitia Ades PKW Desa Bocor, Pak Biono dari Pak Berarti. Yang saya hormati calon kepala desa bertiga, Pak Gunawan, Pak Haji Suprayitno dan Pak Mulyono. Yang saya hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan yang saya hormati segenap peserta rapat pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula Gedung Serbaguna ini dalam rangka untuk rapat terbuka Badan Permusyawaratan Desa Bocor, yakni dengan agenda tunggal, yaitu nanti mendengarkan penyampaian program visi dan misi calon kepala desa Bocor antar waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara ini, marilah untuk acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Mari. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada sore hari ini, nanti yang pertama adalah kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Yang kedua adalah nanti sambutan dari Bapak Pokokimcang atau hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Forum pimpinan kecamatan Ramu hadir saya pribadi Pak Kapolsek yang mewakili Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Bocor beserta seluruh anggotanya. Yang saya hormati PJ Kepala Desa Bocor beserta seluruh perangkat desanya. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara Pilkades antar waktu Desa Bocor tahun 2021 yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati 3 calon, ini nomor 1, 2, dan 3 yang insya Allah sangat membanggakan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, tokoh pemuda, dan semuanya saja hadirin rahimatullah. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan karunia rahmat serta hidayah yang luar biasa, utamanya kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semuanya bisa ketemu, bisa berkumpul di aula dalam rangka mengikuti rapat terbuka Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Bocor dalam rangka mendengarkan penyampaian visi dan misi calon kepala desa pengganti antar waktu Desa Bocor ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, visi misi ini sangat penting. Karena apa? Visi misi ini adalah akan menjadi arah
akan dibawa kemana desa setelah kepala desa ini jadi. Dalam teori regulernya, visi misi ini maksimal setelah 3 bulan dilantik, visi misi itu akan dituangkan di dalam RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Di bawahnya RPJMDes adalah rencana kerja tahunan. Di bawah rencana kerja tahunan namanya APBDes. Sehingga visi misi ini sangat penting diketahui oleh masyarakat. Kenapa? Supaya masyarakat mengetahui bahwa calon kepala desa ABC ini akan membawa kemana desa Bocor ini, yang tentunya adalah endingnya untuk kemakmuran kita bersama. Yang penting itu Bapak Ibu sekalian, sehingga silakan seluruh segenap masyarakat didengarkan baik-baik nanti penyampaian visi misi dari ketiga calon, dengan harapan Bapak Ibu sekalian bisa memahami. Karena kalau di forum ini nanti Pak Ketua tidak ada debat antar calon, nggak usah. Kalau debat antar calon nanti bikin mandan anget begitu. Jadi kalau debat antar calon mungkin tidak ada, tapi nanti tata tertib dan sebagainya akan disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimanapun juga desa Bocor ini adalah desa kita, desa di mana kita jenengan bersama orang-orang yang penjenengan cintai tinggal di desa ini. Desa di mana wa insya Allah jenengan dilahirkan di sini, besar di sini, tidur di sini, dan wa insya Allah meninggal juga akan dikubur di sini. Untuk itu saya berpesan dan nitip kepada segenap masyarakat, tolong kita jaga bersama-sama desa Bocor ini supaya tetap kondusif. Sanggup nggih? Menjadi seorang kepala desa itu adalah hanya jalan untuk mengabdi kepada pemerintahan desa. Dari 3 calon ini, insya Allah yang akan jadi cuma 1 Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan demikian siapapun yang jadi, silahkan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tidak usah jumawa. Yang kedua, bagi yang tidak jadi tentunya ada temannya. Tidak cuma 1 yang tidak jadi. Yang tidak jadi pasti 2. Untuk itu yang 2 itu saya mohon bisa legowo. Termasuk kerabat dan pendukungnya ini utamanya. Supaya apa? Ya pastilah harapan kita, semua harapan pasti berujung kebaikan. Tetapi tidak semua harapan akan dikabulkan pada saat itu juga. Wah, insya Allah kalau doa kita, 3 doa kita katanya semua dikabulkan oleh Allah. Yang pertama langsung dikabulkan, yang kedua akan ditunda memberi pengabulannya, yang ketiga akan diberikan dalam bentuk yang lain. Untuk itu ini sebagai bekal para calon kepala desa dan para pendukungnya supaya jadi tidak usah jumawa, tidak jadi juga wajib legowo. Dan terima kasih kepada BPD dan seluruh anggotanya yang sudah menyelenggarakan rapat terbuka ini, dan kepada panitia juga kami sampaikan ucapan terima kasih karena insya Allah kita tanggal 23 akan melaksanakan kegiatan Pilkades antar waktu. Kita akan datang ke TPS, alhamdulillah oleh tim kabupaten 3 TPS itu diizinkan dalam 1 tempat, yaitu di tempat ini. Kalau 3 TPS itu pisah-pisah kita akan repot. Untuk itu semoga apa yang sudah kita lakukan, jeripayah teman-teman BPD, teman-teman dari panitia dan segenap masyarakat serta jajaran pemerintahan desa sedang dikawal ketat oleh forum pimpinan kecamatan ini, Pak insya Allah akan berbuah baik. Terima kasih. Ada hal yang tidak pas, saya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acara agenda tunggal, yaitu penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon. Namun nanti akan kami atur untuk penyampaiannya adalah secara berurutan dari nomor 1, 2, dan 3 dengan durasi waktu nanti yang sama, yaitu 20 menit. Jadi masing-masing calon nanti akan menyampaikan visi misinya selama 20 menit. Nanti kok lebih dari 20 menit kami akan memberikan tanda, artinya nanti ada suatu peringatan begitu.
Nah, nanti di dalam menyampaikan kami mohon jangan hanya membacakan, tetapi menjelaskan, paling tidak menjelaskan apa yang nanti menjadi prioritas di masing-masing visi dan misinya. Kemudian yang berikut, yang nomor 2, penyampaian materi kampanye ini atau penyampaian visi ini disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Ini harapan kami untuk ketiga calon. Kemudian yang ketiga, untuk pemberian aplaus dilakukan setelah calon selesai menyampaikan materi. Jangan sampai nanti di saat penyampaian materi kita tepuk tangan, tidak diperbolehkan. Kita diperbolehkan untuk tepuk tangan setelah calon menyelesaikan pemaparannya. Begitu guys? Untuk bisa ditaati aturan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kami sampaikan bahwa 3 calon ini, yang pertama adalah Bapak Gunawan, ya. Ini Bapak Gunawan kebetulan juga sudah ngabdi di desa, yaitu sebagai sekretaris BPD. Ya. Ini kebetulan dari sekretaris BPD. Selamat datang Pak Parno dari Dispermades. Monggo. Terima kasih, ini dari Dispermades hadir Pak Parno. Tadi saya ulangi, Pak Gunawan ini adalah calon nomor 1 yang juga sudah mengabdikan diri di desa sebagai sekretaris desa. Kemudian Pak Prayit ini sudah mengabdikan di pemerintahan, sudah selesai, sudah purna tugas, yaitu terakhir menjabat sebagai Polri dan sekarang sudah jadi Purnawirawan. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah Pak Mulyono. Pak Mulyono ini juga sudah sedang mengabdikan di desa, yaitu sebagai ketua RT, ya Pak Mul. Ini semuanya adalah perlu kita berikan aplaus untuk ketiga-tiganya. Ya. Karena beliau 3 orang ini dari sekian ribu yang bisa untuk mencalonkan, ternyata setelah dibuka hanya bertiga ini tok yang mau punya tekad untuk mengabdikan diri menjadi kepala desa. Ini adalah suatu yang harus diapresiasi, karena beberapa banyak orang yang sebetulnya mampu ternyata tidak mau. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita untuk simak yang acara yang penyampaian yang pertama, yaitu dari Bapak Gunawan. Untuk itu waktu saya sepenuhnya kepada Pak Gunawan. Monggo Pak Gunawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran Forum Bincang Jabatan Khusus Pesantren, hadir secara pribadi beliau Bapak Camat Khusus Pesantren, Bapak dan Ramil Khusus Pesantren, Bapak Kapolsek Khusus Pesantren, hadir secara pribadi. Yang kami hormati Bapak Suparno dari Dispermades P3A Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati PJ Kepala Desa Bojor Bapak Budiono SI beserta jajaran pemerintah desanya. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Dulu harusnya saya ikut duduk di situ, Pak. Yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu
Desa Bocor tahun 2021, beliau Bapak Khodmir beserta anggotanya yang kami hormati. Yang sangat kami hormati calon kepala desa nomor urut 2 beliau Bapak Haji Suprayitno. Yang kami hormati calon kepala desa nomor urut 3 Bapak Mulyono. Yang kami hormati lembaga desa, Bapak RT, Bapak Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua TPPKK, Ketua LKMB atau LPMB, Ketua Kapoktan, kemudian apalagi Pak Bus, dan banyak yang lain, semuanya yang kami hormati. Yang kami hormati tidak lupa tim pendukung dari ketiga calon, tim pendukung saya yang pakai putih-putih tapi ada yang enggak. Yang kemudian tim pendukung dari Bapak Haji Suprayitno putih ini, ada Mas Ruby dan lain-lain. Kemudian yang kami hormati para pendukung dari Bapak Mulyono, semua yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Desa Bocor yang sangat berbahagia, yang sangat kami hormati. Bapak Kiai, para tokoh agama yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang sangat kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita telah diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih bisa berkumpul di aula gedung serbaguna Desa Bocor ini yang sangat megah, yang sangat mewah, dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada tujuan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat yang yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada BPD yang telah menyiapkan acara pada kesempatan siang hari ini, penyampaian visi dan misi dari kepala desa, calon kepala desa Bocor antar waktu. Yang jelas Bapak Ibu, visi dan misi yang nanti akan saya sampaikan adalah visi dan misi yang sifatnya meneruskan dari beliau Bapak Kepala Desa Bocor, Bapak Slamet, yang telah meninggalkan kita semua. Insya Allah nantinya perjuangan dari Bapak Slamet akan kami teruskan. Jika masyarakat mempercaya kami akan teruskan dengan baik. Dan visi misi yang akan saya sampaikan, yang akan saya buat, tidak istilahnya jauh dari visi misi yang dibuat oleh beliau Bapak Slamet. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang juga sudah dari awal sampai sekarang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan pemilihan kepala desa Bocor. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan baik, tetap guyub rukun, tetap jaga silaturahmi. Karena apapun kita semua adalah saudara, kita semua warga masyarakat Desa Bocor, kita ingin membuat pelayan. Jadi panjenengan nanti memilih kepala desa, pilihlah pelayan untuk panjenengan yang terbaik. Karena kepala desa pada dasarnya adalah tugas utamanya untuk melayani panjenengan semua 24 jam Bapak Ibu. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat yang telah secara kondusif dengan baik menjalankan proses ini. Mudah-mudahan proses pemilihan kepala desa ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dengan tenang, dengan damai, sehingga nantinya terpilih kepala desa yang sesuai dengan harapan kita semua. Baik Bapak Ibu, berikut kami sampaikan
visi dan misi yang sudah kami buat. Tadi kebetulan saya mohon kepada panitia untuk menyiapkan proyektor, tapi mungkin terlalu ribet, jadi nanti akan saya bacakan saja, walaupun nantinya akan kami jelaskan pula penjelasan-penjelasan dari visi-visi yang saya buat. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat Bulus Pesantren, bahwasanya visi adalah tujuan Bapak Ibu. Mau kemana desa ini ketika nantinya saya terpilih sebagai kepala desa. Intinya kalau bis atau kereta atau perahu itu nantinya akan punya tujuan, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, atau mau ke Bandung, itu tujuannya jelas mau kemana seperti itu Bapak Ibu. Visi misi calon kepala desa nomor urut 1, pemilihan kepala desa antar waktu tahun 2021. Visi yang kami buat adalah terwujudnya masyarakat Desa Bocor yang rukun, damai, dan sejahtera. Sekali lagi, visi kami adalah terwujudnya masyarakat Desa Bocor yang rukun, damai, dan sejahtera. Penjelasannya Bapak Ibu bahwa jelas ketika nantinya kami terpilih sebagai kepala Desa Bocor, kami menginginkan Desa Bocor ini menjadi desa yang masyarakatnya rukun. Gini Pak Bu, semuanya kan ingin masyarakatnya rukun kan gini? Rukun. Kemudian satu lagi damai. Damai, tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran. Gini Pak Bu, semua menginginkan perdamaian gini? Kemudian yang terakhir adalah sejahtera. Semuanya ingin sejahtera gini masyarakatnya gini? Semuanya ingin sejahtera. Jadi sejahtera itu meliputi banyak hal Bapak Ibu, mulai dari ekonomi, kemudian mulai dari sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Itu visi yang kami buat. Jadi nanti ketika masyarakat mempercaya saya sebagai kepala Desa Bocor, saya ingin masyarakat Desa Bocor itu menjadi masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Simpel Bapak Ibu. Jadi ini tidak melanggar dari visi-visi yang dibuat oleh Bapak Slamet. Kemudian visi itu kami jabarkan dengan misi Bapak Ibu. Misi yang kami buat yang pertama adalah optimalisasi pelayanan oleh pemerintah Desa Bocor sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Jelas Bapak Ibu, tugas dari kepala desa dan jajaran pemerintah desanya adalah untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Mulai dari yang kecil, misalnya ada mati lampu, kemudian ada masyarakat membutuhkan pembuatan surat menyurat, KTP, KK, SKTM, dan lain sebagainya. Masyarakat tidak harus berbondong-bondong kemudian ke balai desa yang sudah sepuh harus datang ke balai desa. Itu tidak harus, cukup bisa dengan nanti ada kami buatkan pelayanan, jadi bisa lewat WA, SMS, dan lain sebagainya. Nanti masyarakat tinggal telepon saja, nanti perangkat desa yang mengambil perlengkapannya ke masyarakat. Jadi tugas pokok dari pemerintah desa adalah melayani kebutuhan masyarakat. Jadi nantinya saya ingin tidak muluk-muluk, saya menginginkan pelayanan yang maksimal kepada seluruh warga masyarakat. Nggih Pak Buki. Kemudian yang kedua, diselenggarakannya forum diskusi antar wilayah, antar lembaga demi terciptanya kesamaan persepsi dari seluruh warga masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan. Jadi nantinya ketika akan diadakan pembangunan atau diadakan rencana pembangunan, itu dasarnya adalah forum diskusi. Jadi nanti kami menginginkan setiap bulannya ada forum diskusi, baik itu dari
BPD yang menyelenggarakan atau dari desa yang menyelenggarakan, nantinya setiap bulannya akan berbeda Bapak Ibu. Setiap bulannya mungkin bulan ini Gapoktan atau petani yang kumpul, mungkin ada dari bapak kaum yang kumpul dan lain sebagainya. Intinya menjaring aspirasi masyarakat untuk dasar pembangunan di desa. Yang ketiga, seluruh pengambilan kebijakan pemerintah desa berdasarkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Itu masih nyambung dari misi yang kedua, yaitu kami menginginkan seluruh dasar pembangunan yang ada di desa itu berdasarkan dari aspirasi dan partisipasi masyarakat. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, memaksimalkan seluruh lembaga desa yang ada, mulai dari RT, RW, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, Gapoktan, BUMDes, PKD dan lain-lain, untuk membantu pemerintah desa mempercepat laju kesejahteraan masyarakat. Nyuwun sewu niki seneke lumayan niku nggih. Jadi tapi mboten apa-apa, Bapak Ibu fokus saja, nanti snack tetap berjalan nggih. Tetap fokus ke sini saja. Jadi snacknya nanti sambil diterima, tapi pandangan mata tetap ke saya. Jadi memaksimalkan seluruh lembaga desa yang ada. Jadi Gapoktanya nanti dimaksimalkan, kumpul setiap bulannya dikumpulkan. Masalahnya apa? Pupuk, panggil tukang pupuknya, panggil distributornya, kemudian keluh kesahnya masyarakat apa dibicarakan bersama sehingga ada solusi. Betul Bapak Ibu? Kemudian yang berikutnya RT RW. RT RW adalah ujung tombak dari masyarakat. Monggo nanti setiap bulannya, dulu sudah pernah diselenggarakan forum diskusi BPD. Itu setiap bulan sudah dikumpulkan. Kemudian keluh kesah dari masyarakat, keluh kesah dari Bapak RT, Ketua RT, Ketua RW itu nanti disampaikan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga ketika pemerintah melakukan rencana pembangunan itu sesuai dengan aspirasi panjenengan semua. Kemudian Karang Taruna juga di sini potensinya luar biasa Bapak Ibu. Ada volinya sudah bagus, kemudian keseniannya juga sudah bagus. Jadi nanti dari Karang Taruna silahkan melakukan forum sehingga bisa berbicara bersama dengan pemerintah desa, dengan lembaga desa, sehingga bisa terserap aspirasi dari Karang Taruna. Kemudian misi yang kelima Bapak Ibu, bekerja sama dan mendukung organisasi keagamaan. Ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau di Bocor itu kebanyakan NU Pak Budi. Ada NU, ada Muhammadiyah dan lain-lain dalam melaksanakan kegiatan keagamaan demi terwujudnya masyarakat yang lebih agamis dan berakhlak mulia. Di sini juga terkait dengan tempat ngaji, kemudian guru ngaji dan lain sebagainya, itu nantinya akan diperhatikan oleh pemerintah desa. Jadi nanti baik dari anggaran atau apapun, nanti pemerintah desa bisa memikirkan tentang hal-hal yang berkait dengan kegiatan keagamaan. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah memperkuat seluruh lembaga pendidikan yang ada di Desa Bocor demi terciptanya generasi muda yang cerdas, berkarakter, kreatif dan bermental positif. Ini kita desanya punya PAUD guru Pak. Kebetulan istri saya guru PAUD, jadi saya paham betul PAUD-nya seperti apa, kemudian TK-nya seperti apa. Nantinya kami menginginkan Desa Bocor itu betul-betul memperhatikan kemajuan dan perkembangan dari lembaga pendidikan yang ada di desa. Karena apa Bapak Ibu? Karena dasar dari pendidikan jelas pendidikan yang sifatnya adalah pendidikan usia dini seperti PAUD dan TK. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ketujuh adalah mendukung gerakan Siskamli dan Cipitan agar tercipta keamanan lingkungan dan kemandirian masyarakat.
jempitan dan siskamling Bapak Ibu itu luar biasa. Itu adalah ide kreatif dari masyarakat. Kemudian lahirnya siskamling, lahirnya jempitan itu manfaatnya sangat banyak Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa perhatikan di RT panjenengan itu bisa beli taruh, bisa beli kursi sendiri, bisa beli peralatan prasmanan sendiri. Itu kalau desa yang menganggarkan itu sudah luar biasa banyak. Tapi alhamdulillah berkat semangat dari seluruh warga masyarakat, itu masing-masing RT sekarang sudah punya taruh, sudah punya kursi dan lain sebagainya. Itu berkat kerja keras dari panjenengan semua. Tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat. Yang ke-8 adalah uri-uri kesenian dan kebudayaan sebagai wujud penghargaan kepada leluhur dan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Kok bisa meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat? Pak, Bu, nek wonten tanggapan kan atine seneng nggih. Rebananan, eblek-eblekan, terus janengan, mocopatan, nek niku wonten. Nek itu diselenggarakan, otomatis wargane paling tidak bahagia saat itu. Jadi paling enggak bahagia saat itu. Walaupun pas pulang mumet lagi, boten napa-napa, sing penting pas tanggapan bahagia. Itu juga sebagai perwujudan dan penghargaan dari kepada para leluhur, karena adanya kesenian tradisional, adanya kebudayaan itu yang menciptakan adalah para leluhur. Kemudian yang 10 adalah memberikan perhatian khusus untuk kesehatan masyarakat dengan selalu berkoordinasi dengan PKD, Bidan Desa, Puskesmas, FKD dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang sudah istilahnya yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat adalah terkait dengan stunting. Stunting itu sangat penting Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang belum paham stunting itu istilahnya gizi buruk atau apalah itu, intinya itu sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena perkembangan dari masyarakat, kemajuan dari seluruh warga masyarakat itu berawal dari usia kelahiran. Kemudian yang kedua yang terkait dengan kesehatan, seperti kemarin marak sekali demam berdarah, kemudian COVID-19 dan lain sebagainya. Pemerintah desa harus betul-betul berperan aktif menangani seluruh kegiatan atau seluruh kejadian-kejadian terkait dengan kesehatan yang ada di desa, termasuk jambanisasi. Ini kebetulan desa bocor belum 100%. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan selama masa jabatan saya, kalau masyarakat menginginkan dan menghendaki mempercayai kepada saya, insya Allah 3 tahun ke depan jambanisasi bisa sudah 100%. Kemudian Bapak Ibu, itu 10 misi yang kami buat. Kemudian saya memiliki kegiatan prioritas Bapak Ibu. Kegiatan prioritas adalah kegiatan-kegiatan yang ketika masyarakat mempercayakan amanah ini kepada saya, bisa selesai. Yeah. Prioritas kegiatan nanti akan saya share lewat WA group, kemudian lewat status dan lain sebagainya. Karena memang keterbatasan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumber beladan, boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur yang panjang, bisa kita berjumpa lagi. Ada banyak salah, banyak tutur kata yang kurang pas di hati panjenengan. Tentunya dari saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu mulai 20 menit ke depan. Monggo Pak Prayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Pusat, berikut sebaiknya Bapak Kapolsek, Bapak dan Apelator Wakili, Bapak dari Permades,
Sono yang saya hormati, kepada Ketua Panitia yang saya hormati, kepada Ketua DPD serta anggota yang saya hormati, kepada Ketua RT, Ketua RW, dan kepada Bapak PJ Kepala Desa beserta perangkatnya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan yang sore pada hari ini kita masih diberikan nikmat taufik hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat terbuka DPD dalam rangka mendengarkan atau penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang kita nantikan sahabatnya nanti di yaumul akhir. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang menerima syafaat. Amin Allahumma. Bapak, Ibu, adik sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan visi dan misi calon kepala desa Akar Waktu calon nomor 2. Namun sebelum saya bacakan, dalam ini tentu saja saya sudah memohon kepada diri semuanya bahwa mungkin apa yang nanti saya sampaikan mungkin ada yang merasa enak dan merasa yang tidak enak. Itu wajar, namanya pendapat. Selanjutnya akan saya langsung bacakan untuk visi saya sebagai calon kepala desa: terciptanya pemerintah yang bersih, berwibawa, berkeadilan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, hasil pertanian meningkat. 3, anak desa yang berkualitas, berakhlakul karimah atau program anak desa. Kesejahteraan ketua RT, RW dan guru ngaji. Ini visi dan misi ini sudah pernah saya bacakan 2 tahun yang lalu. Insya Allah. Untuk misi, menindaklanjuti program kepala desa terdahulu yang belum terselesaikan. Jadi apa yang telah dikerjakan sekarang atau yang sudah diprogram oleh kepala desa, kita harus tetap mendukung hingga terselesaikannya program tersebut. Yang kedua, penataan kembali kepala desa. Saya ulangi, penataan kembali perangkat desa sesuai dengan tupoksinya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di sini kan maksud bahwa untuk penempatan kembali perangkat desa dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Karena apa? Kalau orang desa tidak tahu tugas pokoknya, sudah tidak tahu fungsinya, mau jadi apa? Sehingga ini perlu saya sampaikan di sini. Dan apabila menyinggung perasaan saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, untuk tadi sampaikan untuk hasil pertanian meningkat. Kenapa saya menyebut masalah pertanian? Karena 90% warga masyarakat Desa Batoran adalah petani. Warga masyarakat Desa Batoran adalah 90% petani, sehingga saya memberikan masalah pertanian untuk meningkat. Dengan cara bagaimana? Kita normalisasikan saluran irigasi dengan bekerja sama dengan dinas pengairan dan kepala desa terkait untuk kelancaran irigasi. Yang dimaksud di sini untuk kelancaran atau kerjasama dengan kepala desa terkait yaitu air kita datangnya dari utara. Yang punya air dinas pengairan. Kita harus tahu aturan-aturan yang ada dari dinas pengairan, jadwal dan lain sebagainya. Untuk sampai ke sini kita melewati desa-desa yang lain. Untuk itu perlu sekali untuk kita bekerjasama dengan desa
terkait yang dilewati saluran irigasi. Untuk selanjutnya kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian. Hasil pertanian yang maksimal dan penanggulangan hama. Karena apa? Karena di sini Dinas Pertanian ada yang mengetahui tentang bibit-bibit unggul dan obat-obatan, sehingga kita perlu sekali untuk bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Dan selanjutnya untuk meningkat kembali giat Karang Taruna yang bersifat positif masuk di sini, kita galakan kembali wadah Karang Taruna yang dulu pernah terciptakan, sehingga maksud dan tujuan di sini adalah antar pemuda pertubuhan saling mengenal dan saling bekerja sama. Jadi dulu pernah terjadi dilakukan di desa sini dari pertubuhan Jaya, pertubuhan Rogoyuda, Candrawangsa, dan selanjutnya Kinanti, pinggir kali. Ini kenal semua. Dikandung maksud apa? Apabila sewaktu-waktu di perjalanan ada anak-anak kita yang kesasar atau bingung dari kendaraan, namun teman kita ada yang tahu, oh itu anak Kejaya, itu anak Rogoyuda, ayo ikut saya. Ini maksud dan tujuan kita. Untuk selanjutnya memberikan bantuan kepada anak desa yang berprestasi dan berpendidikan formal maupun non formal. Jadi yang berprestasi baik pendidikan formal atau non formal, terutama pada anak yatim atau anak kurang mampu di desa. Kenapa saya memberikan program ini? Karena saya selaku komite, saya komite di SMA di pengalaman saya. Ada warga desa Bojor itu untuk pendidikan nilai tertinggi, namun tidak bisa melanjutkan. Ini sangat prihatin sekali. Sehingga kita perlu memikirkan hal ini. Karena apa? Saya punya angan-angan bahwa ke depan kita membuat anak kita untuk ke depan lebih maju, ke depan lebih baik, dan nanti imbasnya kepada desa kita akan lebih baik. Yang untuk terakhir, kesejahteraan ketua RT RW dan guru ngaji. Kenapa saya menyampaikan untuk kesejahteraan RT RW dan guru ngaji? Dari mana akan memberikan bantuan kesejahteraan RT RW dan guru ngaji? Mungkin Bapak sekalian, terutama ketua RT, anggaran seperti. Insya Allah apabila saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan sebagian daripada hasil saya akan saya bagikan kepada RT untuk kesejahteraan ketua RT untuk operasional di lapangan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang paling akhir, apabila program saya visi dan misi ini Bapak Ibu sekalian menyetujui, jangan lupa nanti tanggal 23 Desember 2021 pukul 07.00 sampai 13.00 soundtrack gambar nomor 2. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Pesantren, yang saya hormati Ketua BPD Desa Bojor beserta anggotanya, yang saya hormati kepada PJ Kepala beserta perangkatnya, yang saya hormati kepada Kapolsek Pesantren, yang saya hormati
kepada Bapak dan Ramil Pesantren yang saya hormati panitia pemilihan kepala desa Bocor Antar Paku, dan yang saya hormati para calon peserta tamu undangan yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian misi calon kepala desa Antar Paku bertempat di gedung ini dengan keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat di yaumul kiamat. Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat desa Bocor, khususnya pendukung saya yang memberikan support baik amanah arahan ataupun nasihat, sehingga saya memiliki semangat untuk maju pemilihan kepala desa Antar Paku di desa Bocor ini. Pada hari ini tanggal 17 Desember 2021, tepatnya di Gedung Serbaguna Desa Bocor dalam acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Bocor, mengingatkan saya kepada kepala desa yang sebelumnya, yaitu Bapak Slamet almarhum. Beliau tetap semangat agar kokoh, tegar, pantang menyerah, mengemban amanah masyarakat menjadi kepala desa yang sampai tutup usianya. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk beliau. Amin. Marilah kita, sebelum kita bersama-sama mendoakan almarhum Bapak Slamet, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah dan diampuni dosa-dosanya, dan berikut surganya. Al-Fatihah. Hadirin yang saya hormati, dalam pemilihan kepala desa Antar Paku ini di mana kepala desa terpilih dituntut untuk melanjutkan visi dan misi kepala desa yang sebelumnya. Saya pribadi sangat setuju, karena menurut saya pribadi visi dan misi dan program kerja beliau sudah sangat bagus dan pantas untuk dilanjutkan. Pada visi dan misi kepala desa Bocor yang sebelumnya ditetapkan sebagai berikut. Meneruskan membangun desa Bocor dan berkemajuan berlandaskan atas gotong royong,
dan musyawarah mufakat. Misi menuju pemerintahan desa bocor yang lebih aktif, aspiratif, kreatif, dan akuntabel. A. Aktif, mengaktifkan seluruh perangkat desa, kerja eksekutif, DPD, legislatif, dan masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi serta memberikan sosialisasi pemerintah desa atas akan memberikan wadah untuk semua itu. B. Aspiratif, maksudnya sesuai dengan usulan masyarakat. C. Kreatif, dalam arti lebih baik mengikuti perkembangan zaman untuk pelaksanaan program desa baik di bidang pengalaman, dana maupun modal pelaksanaan. Akuntabel, dalam artinya semua program kerja harus terprogram dengan baik, terkonsep dan terstruktur, serta tidak mustahil untuk dilaksanakan. Nomor 2, meningkatkan pelayanan publik guna kebermanfaatan masyarakat desa bocor. Meningkatkan pelayanan publik dalam arti meningkatkan kualitas perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik tingkat sumber daya manusianya, yaitu dengan memberikan pelayanan-pelayanan dan studi berbanding ataupun perangkat pendukungnya. 3, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh perangkat kepentingan di desa. Melibatkan semua elemen masyarakat, baik sesepuh, tokoh masyarakat, ataupun tokoh agama. 4, melestarikan serta mendukung nilai sosial budaya dan keagamaan di desa bocor. Nilai sistem yang harus dipertahankan bahkan dikembangkan adalah gotong royong. Nilai budaya yang akan dipertahankan bahkan dikembangkan adalah contoh seperti memateri bumi, fasilitas kesenian. Cara yang akan ditempuh adalah dengan mencari bantuan luar atau bersinergi dengan Dewan Perwakilan Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, memberdayakan potensi ekonomi, pertanian, dan pelestarian lingkungan hidup. Potensi ekonomi petani. Pertanyaan yang biasa muncul ialah tentang pupuk. Jawabnya adalah Bapak Desa sebagai penampung aspirasi masyarakat setiap untuk
menyampaikan aspirasi tersebut kepada dinas terkait dan juga meningkatkan kinerja Bapoktan dan kelompok tani yang ada di masing-masing kedukuhan. Program pemerintah yang akan didukung ialah penanaman pohon dan lingkungan desa Bocor untuk mendukung potensi ekonomi pertanian. Yang keenam, mendorong prakasa gerakan dan partisipasi masyarakat Bocor untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Menggali potensi dari setiap warga secara profesional ataupun kelompok untuk aktif memberikan ide dan tenaga demi kemajuan desa. Contoh adalah kelompok tani, perdukuhan dan organisasi pemuda atau Karang Taruna. Aset desa yang dimiliki adalah beberapa aset tidak bergerak atau aset fisik seperti pasar dan lapangan, maka akan diprogramkan untuk meningkatkan fungsi pasar unggas di bawah program kerja Bodes dan Karang Taruna. Aset desa yang bergerak berupa sumber daya manusia akan diberikan program berupa pelatihan wira swasta bagi pemuda, pelatih petani bagi pemuda, dan yang lebih utama adalah membentuk komunitas sarjana dari desa Bocor untuk kemajuan desa. Tadi adalah visi-misi beliau yang sudah diperjuangkan dan dijalankan dengan baik serta program kerjanya sampai nafas terakhir, dan saya sendiri juga memiliki visi-misi pencalonan kepala desa antar waktu yang tidak jauh berbeda dengan visi-misi beliau. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya bisa berdiri di sini juga berkait jasa semangat dari beliau sebelum meninggal, berpesan kepada saya untuk melanjutkan. Semoga seluruh masyarakat bisa memberikan restu kepada saya untuk melanjutkan program-program beliau. Saya akan berjuang sekuat tenaga, pikiran, dan doa terbaik kami. Tentunya semua ini juga tak terlepas dari perjuangan tim yang ada bersama kami. Program unggulan yang akan kami angkat antara lain bidang pertanian, bidang pembangunan, operasi, optimalisasi peran lembaga desa. Semua demi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Bocor.
saya Mulyono nomor urut 3 meminta doa kepada masyarakat beserta tim untuk melangkah bersama menuju tercapainya harapan kita semua. Bersama Pak Mulyono lanjutkan pembangunan di Desa Bocor. Demikianlah yang kita bisa sampaikan. Apabila saya dan tim banyak salah pihak-pihak terkait apapun lainnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ajak lalen Mulyono nomor 3 contring gambare, insya Allah sejahtera masyarakat saya. Terima kasih kepada Pak Mulyono. Masih ada waktu sebenarnya 4 menit lagi, tapi tidak Pak. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah itu langkah apa besok kalau panjenengan jadi untuk menggiatkan kembali? Kalau dulu waktu saya jadi RT itu, ya itu saya jepit mulai jam 1:30, jam 2 saya jepit, betul itu. Waktu itu saya jepit. Tapi sekarang jam 12 saja kadang-kadang pos kamling yang sudah tidak ada orangnya. Padahal ini adalah misi panjenengan. Sekarang umpamanya panjenengan besok menjadi, terus sekarang langkah panjenengan bagaimana untuk untuk mengaktifkan kembali seperti apa? Berikan gimana ya? Ya dari situ aja. Ya. Ini untuk nambahin waktu ya, tidak apa-apa. Ya. Ini satu saja, semuanya hanya satu-satu. Sambut Pak Samito. Ya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Wisman. Ini pertanyaan yang lumayan berat ini Pak. Tadi harapan pertanyaannya bangsanya akuntabel. Tidak apa-apa. Memang seperti yang saya sampaikan di visi-misi terkait dengan dukungan ketika saya nanti terpilih menjadi kepala desa Bocor, mohon doanya dari seluruh warga masyarakat. Tadi saya ada visi-misi terkait dengan mendukung kegiatan pos kamling dan jipitan untuk keamanan dan kemandirian masyarakat. Jadi permasalahan yang di masyarakat itu klise Bapak Ibu sama. Jadi terkait dengan jipitan awalnya iya semangatnya pol, tapi akhirnya intinya seperti itu Pak. Namun saya beberapa kali mencoba datang ke beberapa pos ronda. Ini kebetulan yang pos ronda sangat aktif itu kebetulan pos ronda RT 5 Pak. Itu sampai sekarang Pak RT Pak Jono ini luar biasa ini. Tepuk tangan buat Pak Jono. Jadi, warganya betul, warganya aktif bahkan sampai pagi. Nah, di situ saya kebetulan sedikit menyelidiki kenapa sih kok bisa jipitnya rajin, kemudian bisa datang semua, kemudian jipitannya juga dapatnya banyak. Itu ternyata kalau di tempatnya Pak Jono, kalau yang nggak berangkat beberapa kali disurati. Jadi Pak RT betul disurati. Itu mungkin salah satunya, ya. Salah satunya itu mungkin dari peran aktif dari ketua RT itu nanti sangat diharapkan. Kemudian dari pemerintah desa pun seperti itu Pak. Nantinya paling tidak Pak Lurahnya juga tiap malam keliling ke pos-pos ngirim dong. Misalnya minggu ini ngirim RT-nya Pak Jono, nginjang minggu depan RT-nya Pak Parjo dan lain sebagainya seperti itu. Paling tidak dari perangkat desa, dari kepala desanya juga ikut Pak. Jadi tidak hanya dari ketua RT saja yang menjadi ujung tombak dan ujung tombok, tapi dari pemerintah desa pun, dari kepala desa pun juga ikut berperan aktif. Kemudian yang kedua adalah memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa pos kamling dan jipitan itu betul itu adalah kebutuhan dari masyarakat. Pak Bu, kalau sis kamlingnya jalan, otomatis lingkungannya aman. Ini betul. Kalau
lingkungannya aman, otomatis yang nggak jaga bisa tidur nyenyak. Barangnya motornya nang ngeper kayak ini Klaten, ya orang kuwati indang, motornya nang ngeper kabeh. Atau niku, jadi itu semua adalah kebutuhan dari panjenengan semua. Kemudian terkait dengan jipitan sama, itu juga kebutuhan dari panjenengan semua. Karena kalau jipitannya jalan, bisa beli tenda taruh, bisa beli kursi, kemudian nek pitulasan orang mawi narik turunan, nek misalnya badai memetri bumi bisa diambilkan dari situ. Jadi betul itu ngenteng-ngenteng dari panjenengan semua. Jadi peran dari pemerintah desa, karena tadi yang saya tulis adalah mendukung, berarti pemerintah desa harus mendukung sepenuhnya kegiatan siskamling dan jipitan. Caranya itu tadi yang saya sampaikan, memberikan edukasi, memberikan istilahnya kesadaran kepada masyarakat bahwa siskamling dan jipitan itu sangat penting. Satu, untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Yang kedua, untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Nek panjenengan kurung jipit, otomatis kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kemasyarakatan akan lebih ringan, akan lebih mudah. Oke Pak Bugi, monggo nanti disampaikan kepada seluruh masyarakat. Nantinya ketika saya terpilih menjadi kepala desa Bocor, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa saya jalankan. Nek ngantos boten jeber mawon. Nggih Pak Bugi. Mungkin itu Pak Wisman dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Gunawan yang tadi sudah. Saya beberapa kali seperti tadi malam, saya itu setengah dua saya sendirian di pos kamling. Kemudian jam 2 datang orang naik motor, ya, masangi gambar jam 2, ya. Dan saya tahu itu semuanya saya tahu, tapi ada motor itu justru saya menghindar biar nanti saya ngumpet gitu. Kemudian datang jam 3 itu datang lagi masangi lagi, tapi beda. Tapi di situ di gedung juga tidak ada orang, ya. Dan itu hampir saya setiap malam itu kadang jam setengah 1, jam 1, jam 2 saya berdiri sendirian, kadang-kadang seperti itu. Nah ini harapan saya besok untuk kalau panjenengan jadi tolonglah, ya, yang semacam ini digiatkan kembali. Kita jangan ayem-ayem, karena kadang-kadang ayem-ayem Pak Kapolsek tak ada daerah eduk karo polsek gitu. Tapi jangan seperti itu. Dekat dengan polsek dulu ada di 3 rumah ke belakang polsek, sapi itu bisa hilang Pak. Nah, karena Pak ngayem-ayem rumahnya dekat dengan polsek. Nah ini makanya saya mohon besok untuk digiatkan kembali kalau panjenengan menjadi kepala desa terpilih, maka siskamling bagi saya pokok kata itu keamanan, kenyamanan daripada masyarakat, apalagi kita, ya, yang dekat dengan pantai, tsunami dan sebagainya. Kalau ada gempa, justru itu di pos kamling itulah masyarakat nanti yang pertama kali bisa menggiatkan itu seperti itu. Makanya saya angkat di pos kamlingnya. Terima kasih jawaban itu. Ya. Berikut ke Pak Ayed, ini saya juga mengutip dari misi panjenengan, ya, berkait dengan menata, ya, penataan kembali perangkat desa sesuai dengan tupoksinya. Apakah sampai saat ini belum masih berantakan atau bagaimana panjenengan akan menata kembali? Dan pertanyaan saya, kalau panjenengan terpilih besok punya bawahan, ya, otomatis saya sebut bawahan saja, ya. Ada yang tidak berangkat berapa hari, apakah panjenengan berani nanti untuk menegur dan terakhirnya bisa menghentikan? Termasuk apakah panjenengan berani kalau ada bawahan, ya, di situ kurang disiplin, dalam arti kadang hadirnya kurang sesuai, karena yang namanya perangkat desa sekarang sama dengan hampir PNS tugasnya 37,5 jam, ya, karena sudah perangkat itu sudah diberi siltab dan itu harusnya jam berapa jam kerjanya, itu harusnya 1 minggu 37,5 jam, itu sama dengan PNS karena itu sudah disamakan. Berarti tugasnya
jamnya juga sama dengan PNS. Panjenengan besok kalau terpilih jadi kepala desa, langkah apa yang harus bisa mengaktifkan atau mendisiplinkan dari masyarakat? Kan masyarakat kepengen, otomatis masyarakat kepengen perangkatnya juga harus bisa disiplin karena sudah diberi janji. Monggo Pak Praye, seperti apa kalau panjenengan menjadi besok terpilih menjadi kepala desa? Terima kasih kepada Ketua PPD yang menanyakan kepada diri kami tentang misi-misi yang mana tadi menanyakan bahwa untuk program penataan kembali perangkat desa sesuai dengan tupoksinya. Memang dalam hal ini Pak, terus terang aja, kalau kita lihat, makanya tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa program saya ini menanti akan ada yang merasa tersinggung, tapi maksud dan tujuan saya adalah baik. Perkara yang terima dan enak, ya memang itu resiko seperti itu. Untuk penataan kembali memang betul, jadi tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk langsung jadi lurah, kemarin saya terpilih jadi kepala desa langsung otoriter, beres-beres tidak seperti itu Pak. Jadi langkah-langkah awal kita, satu adalah memberikan percontohan dahulu, yang kedua kita mengadakan pembinaan yang selama ini mungkin kurang ada pembinaan antara kepala desa dan perangkat desanya atau bawahan ya. Terus yang ketiga menurut saya karena mungkin lupa dengan rasa syukur kita sebagai pejabat, karena syukur itu tidak hanya alhamdulillahirobbilalamin, tapi dengan adanya syukur kita harus melihat ke bawah. Oh iya dari pamongan kita jadi pamongan sehingga dari kira-kira orang jadi alhamdulillah yang bisa diperangkat aku tugas pokok saya dan pelayan sebagai masyarakat ini akan dilaksanakan secara ikhlas sehingga tidak ada gundel dan semuanya lillahi ta'ala karena tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa maupun kepala desa adalah amanah daripada rakyat yang mana pada waktu pelantikan beliau telah disumpah yang disaksikan oleh para tamu undangan dan yang tidak kelihatan adalah yang maha kuasa. Saya kira itu Pak BPD. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Praye. Betul-betul kalau panjenengan nanti jadi akan berani untuk membina kaitannya untuk bawahnya. Terima kasih Pak Praye. Satu lagi pada Pak Mul. Tadi di misi ingin memberdayakan potensi ekonomi pertanian dan pelestarian lingkungan hidup. Ini berkait dengan petani Pak Mul, karena panjenengan sering lewat timur saya untuk sering ke sawah. Ini yang saya tanyakan, keluh kesah para petani. Sekarang petani hampir kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Nah, sekarang kalau panjenengan nanti jadi kepala desa terpilih, bagaimana kalau ada masyarakat yang mencari pupuk itu kesulitan? Itu seperti apa? Monggo Pak Mul. Terima kasih kepada Bapak BPD. Yang pertama masalah pupuk ini, saya harus istilahnya koordinasi sama pedagang pupuk dan bagaimana cara bisa petani itu mendapatkan pupuk. Intinya itu petani udah istilahnya bikin surat tani, tapi surat kartu tani, tapi masih ada kendala yaitu masalah pupuk itu di istilahnya di toko-toko. Jadi saya mau berusaha besok andai kata saya terpilih jadi kepala desa, saya mau istilahnya mau menolong rakyat, istilah petani, berusaha bagaimana cara mendapatkan pupuk dan pengairan di desa kami. Terutama masalah pengairan, ini saya istilahnya mau mengutamakan petani daripada pribadi saya. Begitu saja. Terima kasih semuanya, jawaban sudah melegakan kami dari BPD atau Wakil Masyarakat yang tadi untuk mencapai
target waktu yang saya rencanakan 1 jam. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian untuk acara pada siang hari ini, yaitu mendengarkan penyampaian visi dan misi calon kepala desa antar waktu yang Bapak Ibu sudah bisa menggali sendiri mana visi yang baik yang perlu nanti Bapak Ibu pertimbangkan. Masih ada waktu untuk menggali mempertimbangkan visi misi yang disampaikan oleh calon. Masih ada 5 hari untuk menimbang-nimbang mana yang terbaik. Monggo silakan, karena nanti pada tanggal 23 itulah Bapak Ibu bisa menentukan pilihannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara berikut yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, mari kita dengarkan lagu Bagimu Negeri kepada hadirin.